Salam sadis, salam malam Jumat. Ketemu lagi di channel Sayur Bening. Eh, nggak terasa udah hari Kamis ya, malam Jumat ya. Eh, jadi, wah tadi Bandar main potong bebek angsa lagi ya. Dia nyanyi lagu potong bebek angsa, sempat disorong ke 2900, bentar lagi ditendang ke bawah lagi ya. Atas bawah dia makan ya, kejar liquid lah. Karena market begitu gitu nggak terlalu gimana ya kan, berapa hari ini ya. Itu makanya sekarang kalau kondisi gitu selalu aja Bandar itu yang dia target ya liquid, yang leverage gede jadi santapan mereka ya kan. Jadi hari ini saya buat video market cap di 1 triliun,184, volumenya 54,4 billion, BTC dominance 46,6. Aduh, kemarin baru kita semangat dikit ya di 45,8. Ini gara-gara disorong cepet sekali. Aduh, jadi kegencet lagi altcoin. Ini 46,6 lagi tinggi, kegenjet lagi altcoin. Ini setelannya altcoin dicekek dulu. Altcoin cok point. Ya kan? Tapi nggak apa-apa, sabar aja, ada masanya kok. Ya kan, yang penting semalam SRP ada yang udah lumayan dapat ya kan, ada yang bilang udah dapat untuk THR Lebaran ya, syukurlah kalau yang udah targetnya dapat THR Lebaran. Ada yang dapat cuan dikit, masih belum dapat banyak ya, tunggu, masih ada waktu, sabar aja dulu ya kan, mudah-mudahan ya kan. Ini saya buat video BTC di udah 28.500 lagi. Tadi sempat 29.100-an ya. Ini 28.565. ETH di 1.794, BNB di 313, XRP 53 sen. Kemarin sempat 55 ya. 58. Kemarin sempat sampai ke 58 itu ya, agak turun dikit. Ya ini ya aku agak kegencet dikit lah sekarang dengan ini. Tadi disorong langsung BTC dominance menguat sekali ya, 46,6. Buset dah ya, kegencet lah altcoin. Kita lihatlah nanti gimana ini. Ini Bandar harus setel turun balik ini. Ini CMC punya CZ harus setel balik tuh biar pendukungnya semangat gitu. Ya kan? Jadi hari ini sedikit kita lihat gimana ini. Hari ini Kamis lumayan dia punya event yang harus kita agak perhatikan ya, GDP hari ini ya. Makanya hari ini gimana ininya GDP sama continuing jobless claim ya. Jobless claim ini data gembel, hari ini keluar data gembel. Data pengangguran, jobless claim ya kan, klaim pengangguran dia. Jadi jam 8.30 ya kan, ini jobless claimnya kalau dilihat dari minggu kemarin 1694, ini dia punya forecastnya nggak banyak, ini sedikit aja kenaikan ya. Oh nggak, dia punya itu yang jobless claim satu, bukan. Ini yang dia punya initial jobless claim 191 minggu kemarin. Ini forecastnya 196 ya kan, diprediksi meningkat penganggurannya di 196. Sedangkan GDP quarter over quarter untuk kuartal 4 ini masih hitungan kuartal 4, dia ada dibagi berbagi bagian gitu ya.
hitungan GDP. Jadi kalau dia ngikut ya, sebelumnya 2,7 previousnya, ini forecastnya 2,7 ya. Kalau GDP price indexnya quarter over quarter sama juga 3,9. Dia punya ini juga 3,9 gitu forecastnya ya. Previous GDP-nya 3,9, kali ini forecastnya juga sama. Ini kayaknya udah disetel, kayaknya hari ini sama aja keluar ngikut forecast sih kayaknya kalau begitu. Kalau kita lihat itu GDP ya. Tapi nanti subuh pagi itu ada si Janet Yellen speak itu. Kayaknya ini yang ngaruh gitu nanti. Ya. Terus juga ada reserve balance ini, reserve balance with Federal Reserve Bank ya. Ini apa? Jadi di subuh ini agak-agak penting ini ke market gitu ya. Si 15.45 si Yellen speak, terus 16.30 4.30 di sana ya. Berarti Indo pagi gitu ya. Udah subuh lah. Di Indo subuh. Itu penting ini kayaknya. Apa yang di speak sama si Yellen. Ya kan, juga dengan reserve balance-nya Federal Reserve Bank itu agak ngaruh. Pertama ngaruh ke dolar ya. Ini juga ngaruh ke gold juga ya. Berarti nanti kripto ngaruh atau enggak kita lihat lah ya. Tapi ini udah pasti pengaruh ke market gitu. Si Yellen mau dia sampaikan apa hari ini, ntar malam ya kan. Besok subuh, bukan ntar malam, subuh pagi gitu. Ya kita lihat lah ya, market kondisi gitu. Hari ini itu yang dipantau GDP. Sebelum ini keluar hari ini, bandar udah potong bebek angsa dulu. Ini mental diasah nih, mau kemana arah. Kalian dibuat bingung gitu, ya kan? Trader dibuat bingung. Ya kan, ini mau kemana nih arahnya? Ini nanti ada GDP lagi, ya kan? Besok masih ada PCE, ya kan? Masih ada ini Michael Barr supervision lah, ya kan? Jadi mental diasah gitu. Yang buat trader, kalau yang investor mah bodo amat lihat kondisi gitu ya, kita ini aja lihat. Kalau yang apa, kayak saya pengen swing, ya lihat momen lah. Ini kalau begitu. Tadi nggak sempet sih, tadi disorong ke 29 itu maunya agak ini. Tapi kalau mau ini bisa juga sih. Cuma kondisi tanggung kentang gini ya kan. Agak-agak gimana gitu kentang. Ya sedikit saya jawab inilah video hari ini, sedikit saya jawab. Tadi ada yang minta kau bahas XRP udah saya bilang banyak tak XRP ya. XRP ada yang tanya kelar di bulan Maret, belum final, sidangnya belum final gitu ya. Jadi kenapa XRP naik? XRP naik itu ya tren positif juga. Mereka lihat datanya, utility XRP meningkat gitu ya, transaksi meningkat gitu. Jadi satu sinyal bagus buat XRP gitu. Mungkin para pos mulai serok lihat ininya gitu. Juga ngadapin si Gary Gensler, kayaknya Gary Gensler udah makin lemah atau udah, saya rasa di belakang udah jelas. Pokoknya sebelumnya saya bilang tahun lalu waktu si apa Brad Garlinghouse ke Davos, ketemu itu ada kesepakatan di situ, kita udah tahu XRP akan aman ke depannya karena para ini globalis itu setuju mau pakai XRP udah pasti nih. Cuma kita butuh sabar aja sampai kasus kelar. Kalau bener-bener nanti kelar, dinyatakan kelar gitu kan, ya itu lebih terbang lagi XRP. Untuk sekarang ini Maret belum final gitu. Belum ada pernyataan final gitu, sidangnya gitu ya. Cuma trennya positif. Dan juga XRP sendiri kan dia lagi buyback juga gitu.
Jadi dia ada program buyback juga gitu. Makanya tren-tren untuk sekarang positif news buat XRP gitu, mendukung gitu. Transaksinya tinggi, utility-nya meningkat gitu kan. Ya kebetulan mungkin paus serok juga gitu, makanya dia naik gitu. XLM juga kan beritanya udah ini dari 2 minggu lalu lah kalau nggak salah, kok udah dibilang kalau IMF mungkin akan pakai XRP sama XLM gitu. Itu dua koin gitu ya untuk transaksi kedepannya CBDC mereka gitu ya, atau Fed swap gitu. Nanti kalau CBDC-nya udah jalan itu mereka kerjasamanya dengan pakai XRP sama XLM gitu. Makanya trennya positif gitu ya. Nah, Habar juga kayaknya positif, Biden pakai Habar karena sama. Itu satu grup gitu. Makanya saya kenapa suruh kalian dari tahun kemarin saya bilang ambil Habar itu, bosnya itu sebenarnya orang pemerintahan di belakang, bukan hanya dengan Biden. Apalagi dengan Biden sama-sama orang Delaware gitu ya. Mereka kuat di state Delaware itu, saling inilah ya kan. Sedangkan bos Habar ini dulunya orang penting juga gitu, misi rahasia banyak dia jalankan gitu di pemerintahan, termasuk penjualan senjata itu ya. Itu bukan orang sembarangan bos Hedera Hashgraph itu dulunya Habar. Makanya saya bilang, makanya sampai sekarang coba lihat, dia kan nggak diganggu, nggak disentuh gitu ya kan. Terus Nir, kalau yang tanya Nir masih oke sih, cuma ya sabar dulu. Nir semenjak kasus FTX dia proyek Nir banyak didanai sama si Kribo. Dulunya Nir belum bangkit lah, tapi Nir masih bagus, ekosistemnya masih lumayan bagus. Nanti tinggal lihat perkembangannya. Kalau aja nanti Nir saya rasa butuh waktu dikit kalau ekonomi membaik, ya kan? Nanti ada investor, pasti akan ada investor yang pantau Nir lagi. Kalau ada investor yang masuk, injek lagi, Nir akan terbang naik lagi gitu, ya. Itu Nir. Untuk sementara ini ya mungkin melempem ya, karena semenjak kasus dari FTX si Kribo, dana-dana proyeknya udah stop, nggak, si Kribo udah di penjara ya, Nir agak melempem. Kedepannya dia butuh cari investor baru lah kalau Nir ya. Tapi masih bagus Nir masih ini ya. Jadi itu aja. Masih ada yang tanya dolar makin kemarin kan sudah bahas dolar itu kemana. Yang coba kalian simak lagi video kemarin, saya ada katakan ya kan, karena dengan banyaknya yang coba lepas dari dolar, ya kan, maka akan inflasi nggak akan tertekan. Kenapa nggak akan tertekan? Karena Fed sendiri selain dia QT, satu sisi dia QE juga gitu. Dia naikkan interest rate, tapi sekarang bank pada collapse. Kemarin itu kan udah dia suntik tuh 300 billion itu, ya kan? Itu market uang disiram ke mereka gitu, ya kan? Nah sekarang uang disiram ke mereka itu kan ke bank-bank gitu. Duit-duit itu ya dia QE lagi, dia print uang lagi. Uang dolar ini kalau nggak berputar di market, kalau dia tidak terjadi velocity, namanya nggak ada velocity lari duit itu, cuma sekitar talangi bank-bank yang minus, yang cover kerugian, ya kan? Ini tuh itu yang akhirnya berefek ke inflasi lagi. Nah, dengan inflasi naik, akhirnya Fed nggak bisa tekan inflasi. Perusahaan pada jatuh. Ini saya sedikit bahas, kalian saya jelaskan gini. Karena saya lihat kemarin komen ada juga yang, wah saya nunggu Amerika hyperinflasi. Ini yang kalian harus ngerti. Apa yang kalian sampaikan, kalian harus ngerti gitu. Apa yang namanya hyperinflasi. Amerika sampai saat ini tahapnya standar inflasi, belum hyperinflasi gitu. Yang namanya hyperinflasi itu andai kata Anda lihat itu Zimbabwe, ya kan? Nah,
Argentina itu udah kategori hyperinflasi gitu. Itu yang udah nggak kebendung, yang udah hilang berapa nol dia punya ini ya. Sedangkan eh, Amerika itu masih kategori inflasi, yang inflasinya masih standar gitu. Ya kan, walaupun dia high inflation tapi bukan hyperinflation gitu ya. Itu harus kalian tahu, bukan sembarang. Jadi jangan nanti malu katanya Cuan Army asal komen nggak ngerti apa itu hyperinflasi. Nah, ini saya jelaskan, Amerika tidak akan masuk hyperinflasi. Hyperinflasi itu kalau sudah loss sekali dia punya mata uang, nilai daripada mata uangnya gitu. Ya, udah sampai berapa 000 gitu. Makanya kamu lihat itu kalau di Zimbabwe beli 1 kilo telur udah sampai quadrillion, nolnya udah ini. Itu hyperinflation ya. Kalau di Amerika sekarang itu masih ya kategorinya inflasi little bit high, sedikit naik, tinggi inflasinya gitu ya. Yang istilahnya misalnya dulu barang $10, sekarang taruhlah agak tinggi dia sampai $15 ya kan. Yang berarti 50% naik gitu. Ya, ada yang di bawah 50, tergantung apa aja yang naik gitu ya kan. Anggaplah ada yang double gitu. Dari $10 jadi $20 gitu ya. Tapi ya itu namanya high inflation, belum hyperinflation. Jadi beda. Hyperinflation itu semakin daya beli kamu, mata uang kamu itu terkuras, terdegradasi, nolnya makin banyak gitu. Ya, itu yang harus Anda tahu. Jadi harus paham. Nah, kondisi Amerika sekarang itu bukan hyperinflation. Ini yang kalian harus tahu. Ini dia memasuki resesi, setelah itu stagflasi. Apa yang namanya stagflasi? Stagflasi itu dalam keadaan kondisi di mana ekonomi negara itu terjadi inflasi, juga terjadi resesi. Ya, yang artinya udah barang mahal, resesi yang nggak ada daya beli. Karena yang namanya saat resesi dengan kondisi stagflasi itu salah satu tandanya juga di mana angka pengangguran yang tinggi, unemployment rate-nya naik tinggi gitu. Ya, orang banyak kehilangan pekerjaan, banyak perusahaan tutup. Nah, terjadilah stagflasi. Itu akibat dari kondisi inflasi dengan resesi. Ya, nah Amerika kondisinya ini kondisi inflasi dan sekarang memasuki yang sebenarnya sudah resesi. Banyak yang bilang belum, bulan sekian-sekian. Terserah mereka. Yang jelasnya ini, let's say, memasuki tahap resesi gitu. Jadi inflasi yang nanti akhirnya stagflasi gitu. Ya, yaitu stagflasi apa? Yaitu kondisi stagflasi di mana inflasi tinggi, juga tidak ada daya beli, resesi terjadi, pengangguran di mana-mana, unemployment rate. Nah, disitulah stuck ekonomi gitu. Ya, itu namanya stagflasi. Jadi Anda harus tahu gimana ininya. Yang Anda sebut itu apa artinya, maksudnya, keadaannya gimana gitu. Ya, itu yang saya sampaikan. Nah, jadi kenapa saya bilang, saya ingatkan kalian yang udah serok barang murah, santai, hold aja. Karena bisa aja tiba-tiba dengan kondisi ini yang kita lihat dengan dolar semakin banyak yang out dari dolar, sedangkan dia cetak terus, ya kan? Dan yang dia cetak masuk, cuma dia cover bank-bank itu, ya kan? Dengan ini Wall Street market itu tidak masuk ke market, keputaran ekonomi gitu. Itu yang akan menunjang inflasinya nggak akan turun, akan naik lagi gitu. Akhirnya pengangguran udah tinggi, terjadi resesi dan stagflasi, dia pasti stop. Ya kan? Dia stop, pause, namanya pivot, ya kan? Setelah itu apa langkahnya? Kalau bukan dia turunkan rate, dia juga akan QE gitu. Andai kata dia berkeras gitu, dia masih pede gitu, dia pause dulu, ya kan, dia kan ngomong tidak sampai akhir tahun ini
nggak akan ada cut rate, kata si Powell kan. Anggap dia berkeras, dia nggak mau cut gitu. Dia nggak ada cara pun, walaupun dia post dalam waktu dekat, dia akan print uang lagi gitu. Dengan dia print uang, market ya pasti naik lagi. Ya, mereka pasti masukkan kemana, seperti yang bilang. Ya pasti ke, entah ke emas, perak, ke Bitcoin gitu kan, kripto. Itu lagi gitu. Maka market akan naik tiba-tiba kalau dia umumkan. Karena kondisi begini, kalian harus ingat, kita nggak bisa baca langkah Fed. Dia bisa aja tiba-tiba umumkan, kita stop. Kita akan lakukan QE gitu. Itu bisa aja tiba-tiba ini. Nah, kita yang sudah serok bawah, kita santai tenang, yang namanya long invest, ya kan? Ya tunggu aja timingnya gitu. Ya kan? Jadi kalau masih sekarang BTC dominance gitu, kok apa, tenang, nggak usah ini. Yang saya tahu yang tanya gitu pasti yang trader-trader, kok atau yang swing gitu, ya kan? Apalagi ini yang ada leverage gitu. Jadi buat yang invest santai, kita udah ada barang yang memang yang udah jelas Anda untuk mid term atau long term sampai next bulan, atau Anda mau lihat sampai di 24 sebelum halving gimana, setelah halving, terserahlah strategi kalian masing-masing, ya kan. Paling nggak kalian harus ada satu pandangan jangka menengah dan jangka panjang gitu, ya kan. Terus satu lagi, ada berkali-kali ada yang tanya, kok kasih koin invest 10 tahun gitu. Anda nggak perlu lihat 10 tahun, Anda cukup pertama siklus dulu. Karena kripto ini volatile sekali, tidak sama dengan saham, ya kan, nggak sama dengan precious metal, gold. Jadi ikuti siklus, ya. Di mana Anda bisa, ini kesempatan berkali-kali saya bilang, akumulasi di saat masa ini bear udah hampir habis, Anda dapat harga murah, udah tunggu sampai di bulan. Di bulan situ Anda TP, Anda hold lagi, ya kan, Anda TP, Anda tunggu, duit Anda bisa Anda taruh ke stable coin dulu, tunggu dia drop lagi, buangan, atau Anda sabar, masuk bear market lagi, baru Anda masuk barang lagi gitu. Jadi tinggal Anda atur strategi gitu. Ya. Kalau Anda lihat koin yang Anda udah cuan itu masih punya prospek, dia masih boleh ambil balik. Tapi kalau misalnya lihat, oh performanya udah next bulan nggak bisa ATH, kita di kripto ini udah harus cari yang lain gitu. Yang bisa buat ATH gitu, ya kan. Namanya Anda invest pengen cuan lebih gitu, ya kan. Bisa atau enggak ya kita tergantung prospek, lihat proyeknya gitu. Nggak ada yang tahu pasti, paling enggak yang kita kan menganalisa ini ada siapa yang garap, ekosistemnya gimana, investornya siapa aja gitu, ya kan. Kita ini juga gitu, ya. Jadi itu satu pandangan. Jadi kalau invest di kripto, bukan Anda beli, Anda mau taruh 10 ton, nggak gitu juga. Beda dengan Anda pikir Anda mau beli tanah, Anda mau beli emas gitu, atau saham, misalnya dulu saham-saham bank kuat gitu, bisa lah, ya kan. Tapi kalau kripto ini volatile sekali dan so fast, come and go gitu. Jadi kita juga harus hati-hati di situ. Jadi harus ikut siklus. Intinya ikut siklus, karena kripto masih secara ini kita lihat itu masih secara tradisional siklusnya 4 tahun sekali gitu. Jadi ikut arus aja dulu. Kalau kedepannya ada perubahan nanti, kalau benar-benar sudah diadopsi sama institusi, ada perubahan, itu baru lain cerita. Untuk sampai saat ini belum diadopsi karena belum ada regulasi ini itu, ya kan. Saya yakin masih ikut siklus gitu. Siklus 4 tahun, ya kan. Setelah halving, buran lari, ya. Dimana ada saat market bear, di situ kita akumulasi, ya kan. Nah, cuan dari saat buran, Anda hold, begitu masuk bear, di situ Anda sero, akumulasi lagi, nunggu lagi, buran lagi gitu. Oke. Mudah-mudahan paham ya, yang sangat simple saya sampaikan. Itu aja pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang berapa lama ini yang belum saya jawab, hari ini saya jawab begitu semua. Oke. Salam Siario dari Tokyo. Selamat berpuasa buat yang sedang melakukan puasa.
Dan juga malam Jumat, puasa dulu. Jangan lemeskan ototmu. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.